Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2431 10.000 pedang kembali ke sekte di atas awan mengambang. Kamu sangat berani, kamu berani menantang urat naga kuno. Setelah mendengar ini, ekspresi Lin Yun dan yang lainnya berubah, sekarang mereka akhirnya mengetahui tujuan Raja Naga Perak dan yang lainnya. Ucapan selamatnya palsu, tapi urat naganya nyata. Yao Guang terlalu malas untuk berurusan dengan orang-orang ini dan ingin segera pergi ke puncak Sen Xiao. Lebih baik tinggal sekarang. Raja Naga Perak mengambil tindakan tegas, mengangkat tangannya dan meraih Yao Guang. Ledakan. Tekanan kekaisaran yang menakutkan menyebar padanya, dan cahaya perak mekar dari tangannya yang terulur, dan pada saat yang sama terdengar suara menerobos udara. Di luar wilayah kuno, cakar naga perak menembus kehampaan saat Raja Naga Perak mengambil tindakan, dan mengulurkan tangan bersama-sama dalam sekejap mata. Ayo naik duluan. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, dan dia bertekad untuk mengambil tindakan, tetapi saat ini dia tidak dapat benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Dia hanya bisa memanggil semua orang untuk naik ke langit dan terbang menuju kuali naga Azure ilahi. Bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, dia masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri agar tidak menahan Yao Guang. Sebelum lapisan kekuatan kekaisaran menyebar, Lin Yun, Ye Guhan, Divine Lord Phoenix ilahi, dan lainnya dengan cepat mendarat di kuali naga Azure. Di bawah tekanan kuali naga Azure, semua orang aman dan melihat ke bawah. Raja Naga Perak adalah kaisar terkuat di dunia Kunlun setelah kaisar yang didewakan, dia tiba-tiba mengambil tindakan, dan semua orang mengkhawatirkan keselamatan Yao Guang. Namun Yao Guangxi tidak takut dan langsung menolak telapak tangan tersebut. Ledakan. Setelah berdiri, cahaya pedang melonjak, menghancurkan lapisan langit yang ke-36. Kekuatan pedang ditumpangkan pada kekuatan kaisar. Kekuatan telapak tangan ini sangat mencengangkan. Di tengah suara keras, Raja Naga Perak mundur 3 langkah sebelum berdiri teguh. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Kekuatan Yao Guang tidak seperti seseorang yang baru saja memasuki alam kekaisaran. Itu membuatnya lengah. Ups. Kekuatan kaisar berkembang lagi, dan 2 tetua tingkat kaisar dari istana Kaisar Suan masing-masing bertarung dengan kaisar dari garis keturunan Changlong dan kaisar tingkat kaisar dari Gunung Sen Huang. Raja Naga Perak memimpin alam kaisar dari 3 tanah suci untuk menyegel Yao Guang di puncak Cixiao dari lokasi berbeda untuk mencegahnya menimbulkan masalah. Lakukan, jangan anggap dia sebagai seorang kaisar yang baru saja memasuki alam kekaisaran. Pandangan dingin melintas di mata Raja Naga Perak, dan dia memimpin ketiga kaisar untuk menyerang Yao Guang. Pada saat kritis ini, kita tidak bisa lagi peduli dengan isu moral mengenai penindasan terhadap kelompok minoritas. Sungguh sikap yang luar biasa. Lin Yun menarik napas, ekspresinya sangat serius. Pada saat ini, suara keras yang menakutkan datang dari tepi alam kuno. Bahkan dalam jarak yang tak berujung, semua orang merasakan teror dari suara ini. Itu adalah suara pedang dan auman naga yang bersaing, dan gelombang suara menyebar, meratakan ke-36 lapisan langit dan menyebar terus-menerus. Samar-samar, sosok samar berbaju putih terlihat bertarung melawan naga emas ungu yang sangat menakutkan. Yu Qingfeng mengambil tindakan. Hati Lin Yun tergerak dan dia segera yakin bahwa suara pedang itu berasal dari Yu Qingfeng. Tapi dia tidak merasa bahagia saat ini, karena dia merasakan kekuatan suci pada bayangan naga dewa ungu emas. Itu adalah alam para dewa, kata Holy Lord Phoenix ilahi dengan ekspresi berat. Ekspresi orang lain menjadi sangat serius. Mereka semua menduga bahwa Yu Qingfeng kemungkinan besar akan mengambil tindakan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa permaisuri Shenlong akan memiliki tingkat kultivasi setengah dewa. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya percaya pada Yu Qingfeng. Tidak ada alasan lain. Dia telah melihat gaya Yu Qingfeng di luar Kunlun. Bahkan Dewa Pedang Kilin berani menantangnya. Bagaimana dia bisa takut pada dewa? Jika permaisuri Shenlong berpikir bahwa dia bisa menstabilkan Yu Qingfeng dengan menjadi manusia setengah dewa, dia pasti akan menderita. Puncak Sen Xiao. Kaisar Pedang dan Kaisar Yan jatuh pada saat bersamaan. Saat keduanya hendak mengambil tindakan, sesosok tubuh mengikuti di belakang mereka, tapi Kaisar Hitamlah yang tiba pada waktu yang tidak diketahui. Seperti yang diharapkan, kamu masih mengkhianati permaisuri.
Untungnya, Yan Chen sudah membuat pengaturan. Jika tidak, akan sulit bagimu dan Kaisar Bai untuk bergabung. Kaisar Pedang tidak terkejut. Heidi menghela nafas, mengetahui bahwa dia mungkin tidak bisa menghentikan pihak lain. Aku masuk, kalian berdua bisa ngobrol sebentar dulu. Kaisar Yan melirik Kaisar Pedang dan Kaisar Hitam, dan sepertinya tidak ingin terlibat. Dia berjalan cepat menuju istana Netherworld di puncak Sen Xiao. Kaisar Hitam ingin menghentikannya, tetapi melihat Kaisar Pedang yang sedang menatapnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Bahkan jika dia menekan pembuluh darah naga di sini, sama sekali tidak ada peluang untuk menembus dewa dunia. Kaisar Pedang berkata dengan tenang, apakah itu masuk akal atau tidak, kita hanya harus berpegang teguh pada itu dan melihat hasilnya. Meskipun Yu Qingfeng mengambil tindakan, itu tetap tidak dapat diubah. Heidi mendongak dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Keduanya saling berhadapan di sini, masing-masing mengetahui kekuatan satu sama lain dan tidak benar-benar bertarung. Kaisar Yan segera tiba di istana Nether dan melihat petapa Agung Cheng Wang menjaga pintu istana. Ketika petapa Agung Cheng Wang melihat Kaisar Yan, matanya menunjukkan keputusasaan, mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikannya. Dia hanya memiliki ranah Sage Agung, dan jika itu berasal dari ranah Kaisar biasa, dia masih bisa melawan dengan seluruh kekuatannya dan menemukan peluang. Tapi yang datang adalah Kaisar Yan, jadi pada dasarnya dia tidak punya peluang sama sekali. Sudah berapa lama lelaki tua itu berada di sini? Sesuai dugaan Chen Guang, Kaisar Yan tidak mengambil tindakan, tetapi menemukan tempat untuk duduk dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi Chen Guang berubah dan dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Kaisar Yan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak membunuh siapapun, saya tidak membunuh Yao Guang, dan saya di sini bukan untuk membunuhmu. Petapa Agung Cheng Wang akhirnya duduk di depan pihak lain dan berkata, kamu di sini untuk pembuluh darah naga, lakukan saja, aku tidak bisa menghentikanmu. Kaisar Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, tunggu saja. Oh. Petapa Agung Cheng Wang memandang pihak lain dengan bingung. Kaisar Yan tersenyum dan berkata, saya menunggu hasilnya untuk melihat bagaimana pertarungan antara Yu Qingfeng dan Permaisuri. Jika Permaisuri menang, aku akan mengambil pembuluh darah naga kuno dengan paksa. Jika Yu Qingfeng menang, aku akan mengobrol santai denganmu. Petapa Agung Cheng Wang berkata, bagaimana jika hasilnya seri? Kaisar Yan berkata, jika terjadi undian, saya tetap tidak akan mengambil urat naganya, tetapi saya akan meninggalkan monumen penekan naga di sini untuk mengunci urat naganya. Petapa Agung Cheng Wang mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa Permaisuri telah menyempurnakan 9 tablet penekan naga dalam 3000 tahun terakhir, dan Anda meninggalkan tablet penekan naga di sini. Saat dia mengadakan upacara untuk menjadi dewa, naga tablet penekan akan tetap terkunci. Pembuluh darah naga kuno adalah untuk dia gunakan. Kaisar Yan mengangguk dan berkata, ya, tapi ini berbeda dengan langsung menghilangkan urat naga kuno. Bagaimanapun, ia berjuang demi dunia demi Sekte Pedang, dan juga berjuang demi dunia demi keindahan yang terkubur. Selama dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Permaisuri dalam upacara tersebut, dia dapat menjaga pembuluh darah naga kuno, dan monumen penekan naga pada gilirannya dapat digunakan oleh Sekte Pedang. Petapa Agung Cheng Wang berhenti sejenak, tidak dapat menemukan alasan untuk membantah, dan berkata dengan ragu-ragu, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk melakukan ini? Dengan kekuatan Kaisar Mitos lawan, tidak perlu berbicara omong kosong sama sekali, dia bisa menekan atau bahkan membunuhnya dengan mengangkat tangan. Jika Anda lebih mendominasi, Anda bahkan dapat menggunakan sihir terlarang untuk mengontrol dan memperbudaknya. Sekarang mereka benar-benar mendiskusikannya dengannya, dan sikapnya cukup baik, yang sangat mengejutkan petapa Agung Cheng Wang. Kaisar Yan mengangguk dengan tenang dan berkata, bagaimanapun, dunia ini tidak hitam dan putih. Saya tidak suka memihak, dan saya tidak suka mengecewakan siapapun. Tapi bagaimanapun juga, saya membutuhkan lelaki tua itu untuk bantu aku, jika tidak, bahkan jika aku memiliki kekuatan Kaisar Mitos, aku dapat memaksanya. Melanggar larangan itu pada akhirnya akan menyebabkan banyak kerusakan, belum lagi menyakiti Jianzong, tetapi juga membahayakan banyak nyawa tak berdosa. Wajah petapa Agung Cheng Wang berubah, tapi apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Yang mulia, apakah Anda benar-benar menepati janji Anda? Petapa Agung Cheng Wang memandang ke pihak lain dan bertanya. Kaisar Yan tersenyum dan berkata, saya bukan seorang kultivator jahat. 3000 tahun yang lalu, saya sangat bersemangat dan menenangkan kegelapan,
dan menyelamatkan makhluk Kunlun yang tak terhitung jumlahnya. Saya mengikuti jalan yang lurus, bagaimana saya bisa mengingkari janji saya? Petapa Agung Cheng Wang mengambil keputusan dan berkata, oke. Kaisar Yan menghela nafas lega ketika melihat ini, dan menghela nafas, jika lelaki tua itu tidak setuju, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Anda telah banyak membantu saya. Saya ingin bersulang untuk Anda. Dia mengeluarkan anggur Yanshen miliknya yang berharga dan secara pribadi mengisi gelas anggur untuk Sage Agung Cheng Wang di Istana Neter. Petapa Agung Cheng Wang menyesapnya dan tiba-tiba terasa hangat dan nyaman di sekujur tubuhnya. Banyak luka dan penyakit tersembunyi di tubuhnya yang sebenarnya dapat diperbaiki oleh kelembapan minuman ini. Dia segera berhenti ragu-ragu dan meminum semuanya dalam satu tegukan, sambil berseru, anggur yang enak. Orang tua itu belum memberitahuku, sudah berapa lama kamu berada di sini? Kaisar Yan berkata sambil tersenyum. Petapa Agung Cheng Wang menghela nafas pelan, saya juga tidak ingat. Pada tahun-tahun awal, ada alam kaisar yang duduk di sini. Kemudian, setelah kematian guru, saya datang ke sini untuk mengambil alih. Setidaknya sudah 2000 bertahun-tahun. Kaisar Yan berkata, sangat disayangkan bahwa dengan pengawasan Yu Qingfeng, tidak ada yang berani mengambil gagasan tentang pembuluh darah naga kuno. Jika 2000 tahun ini tidak terbuang sia-sia di sini, Anda juga memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Petapa Agung Cheng Wang tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, itu kebenarannya, tapi Sekte Pedang tetap harus memiliki sikapnya sendiri. Berbeda dengan pemandangan seram yang dibayangkan oleh orang luar, keduanya mengobrol di sini dengan damai seolah-olah mereka adalah teman lama. Setengah jam kemudian, Kaisar Yan tampak sedikit terkejut dan berkata, ada hasilnya. Petapa Agung Cheng Wang langsung merasa gugup dan berkata, bagaimana? Biarkan aku melihatnya. Kaisar Yan menutup matanya rapat-rapat, dan memiliki ide untuk menerobos belenggu ruang ini, dan naik ke puncak langit untuk melihat ke arah tepi alam kuno. Pada pandangan ini, dia cukup terkejut, cahaya naga ungu emas meredup, dan kekuatan dewa tidak dapat dipertahankan. Pedang Yu Qingfeng masih tajam, noda darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi ada senyuman di wajahnya. Permaisuri naga sangat menderita, tetapi Yu Qingfeng tidak bisa mengalahkan lawannya. Kaisar Yan membuka matanya dan berkata dengan santai, Yan Chen, dengan status setengah dewanya, bahkan tidak dapat melukai Yu Qingfeng dengan parah. Sungguh sulit dipercaya. Petapa Agung Cheng Wang tiba-tiba tampak bahagia dan berkata, apakah Yu Qingfeng menang? Kaisar Yan bergumam, ini dianggap seri. Yan Chen terluka, tetapi Yu Qingfeng tidak sepenuhnya mengalahkan lawannya. Petapa Agung Cheng Wang tertegun sejenak dan berkata, saya akan mematuhi perjanjian itu. Itu sangat baik. Kaisar Yan mengangguk, mengangkat tangannya dan memberi hormat kepada pihak lain. Dengan kekuatanmu, kamu tidak perlu terlalu peduli dengan apa yang kupikirkan. Hadiah ini memang pantas didapatkan. Ikuti saja aku. Petapa Agung Cheng Wang memimpin, dan sesuai kesepakatan, dia meminta pihak lain untuk menempatkan monumen penekan naga di pembuluh darah naga kuno. Ini bukanlah hasil yang buruk. Karena dengan kekuatan Kaisar Yan, selama dia tidak memiliki keraguan, Chen Guang tidak dapat menghentikannya apapun yang ingin dia lakukan. Hasil pertempuran di puncak Cixiao juga telah diputuskan pada saat ini. Fiuh. Dada para tetua alam kaisar dari 3 tanah suci tertusuk oleh cahaya pedang. Mereka masing-masing berlutut di tanah dengan satu lutut, wajah mereka tampak sangat pucat. Mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa dengan 1 lawan 4, Yao Guang masih bisa dengan mudah melukai mereka. Kecuali Raja Naga Perak yang bisa menahan kekuatan pedang Yao Guang dari depan, mereka bertiga bahkan tidak bisa mendekat dengan mudah. Kekuatan pedangnya terlalu besar, dan rahmat Yao Guang mengejar Yu Qingfeng. Di atas awan yang mengambang, ribuan pedang kembali ke klan. Yao Guang mengayunkan pedangnya lagi, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong sepenuhnya bayangan naga di belakang Raja Naga Perak, dan kemudian 10.000 pedang terkondensasi menjadi seberkas cahaya pedang. Dengan keras, baju besi suci Raja Naga Perak hancur, dan dia berdiri di tanah dengan rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya. Kedua tetua alam kaisar dari Istana Kaisar Suan dengan cepat berhenti bertarung dan masing-masing mundur untuk mendukung Raja Naga Perak. Hahaha, pedang ini setengah anggun dariku dulu. Saat semua orang dikejutkan oleh kekuatan pedang Yao Guang, Yu Qingfeng mendarat di puncak Cixiao dengan tawa yang bebas dan tanpa hambatan. Sebelum semua orang terkejut, cahaya ungu keemasan lainnya jatuh, dan permaisuri naga juga mendarat di puncak Scarlet Xiao. Kulit Su Xiao sedikit berubah, dan kegugupan yang tak terlihat muncul di matanya,
Lin Yun tidak mengatakan apa-apa dan hanya memegang tangan orang lain dengan erat. Bab 2432 satu adegan jatuh dan satu adegan muncul. Salam untuk permaisuri. Permaisuri naga baru saja muncul, dan Raja Naga Perak serta ahli tingkat kaisar dari 3 tanah suci semuanya berlutut untuk memberi hormat. Yao Guang dan yang lainnya tidak menunjukkan ekspresi di wajah mereka, tidak menunjukkan niat untuk memberi hormat, dan hanya menundukkan tangan mereka kepada Yu Qingfeng. Permaisuri naga tampak tenang saat dia melirik, bersandar pada Lin Yun dan Su Ziao sejenak. Akhirnya, hal itu menimpa Yao Guang dan berkata dengan tenang, "Yao Guang, selamat telah menjadi kaisar. Tidak mudah untuk menerobos malapetaka kaisar yang berlumuran darah." Yao Guang berkata dengan tenang, "Tanpa perhatianmu, mungkin akan jauh lebih mudah." Kata-kata ini sangat tidak sopan dan menimbulkan banyak masalah. Tapi sekarang mereka hampir berselisih satu sama lain, dan Yao Guang tidak peduli dengan identitas pihak lain. Permaisuri naga berkata, "Kamu benar, tetapi kamu adalah orang yang cerdas. Kamu harus tahu bahwa jika aku benar-benar bertekad untuk mencegahmu menjadi kaisar, Yu Qingfeng tidak akan bisa menghentikanku." Yu Qingfeng berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Belum tentu demikian." Engah. Lin Yun tidak bisa menahan tawa, dia segera menutup mulutnya, mengencangkan wajahnya, dan menahan senyumnya. Tuannya sudah cukup tidak tahu malu, dia bahkan tidak berpikir untuk menjatuhkan Yu Qingfeng, dan dia bahkan tidak memberinya langkah apapun. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakan itu. Jika Anda berusaha keras untuk mencegah Yao Guang menjadi kaisar, Anda memang bisa melakukannya, tetapi jika Yu Qingfeng bersedia, orang-orang di istana Kaisar Suan Anda juga dapat melakukannya, bahkan jika mereka tidak ingin menjadi kaisar. Permaisuri naga tidak berbelas kasihan, jadi dia tidak menghentikannya secara pribadi, dia hanya takut dengan kekuatan Yu Qingfeng. Karena Yu Qingfeng benar-benar tahu cara mengambil tindakan. Ekspresi permaisuri naga tiba-tiba menjadi gelap, dan dia melirik ke arah Yu Qingfeng. Niat membunuh yang mengerikan langsung memenuhi udara, dan semua orang yang hadir bergidik dan menjadi gugup. Ingin berhenti berkelahi. Yu Qingfeng mengangkat matanya dan melihat bahwa permaisuri naga tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Di alam para dewa, itu jauh dari kata tak terkalahkan." Ups. Tiba-tiba, terdengar suara menderu di udara, dan Kaisar Pedang dan Kaisar Yan muncul di puncak Cixiao pada saat yang bersamaan. Dilihat dari jejak yang ditinggalkan keduanya di udara, mereka berasal dari puncak Senxiao. Kaisar Yan mengangguk ke arah Permaisuri Naga. Permaisuri Naga mengerti dengan jelas, sementara Yao Guang tampak gelisah. "Di mana adik laki-lakiku?" Yao Guang memandang Kaisar Pedang dan Kaisar Yan dengan ekspresi tidak ramah. "Jangan khawatir, dia baik-baik saja." Kaisar Yan berkata dengan tenang. "Saudaraku, aku memang baik-baik saja." Petapa Agung Cheng Wang juga terbang dari puncak Senxiao. Yao Guang dengan cepat bertanya tentang pembuluh darah naga. Yang terakhir berkata dengan ekspresi yang rumit, "Kita akan membicarakannya nanti." Permaisuri naga ilahi bergegas menemui Yu Qingfeng dan berkata, "Saya di sini bukan untuk memamerkan retorika saya dengan Anda. Su Ziao, ketika Anda melihat saya, Anda masih tidak mengakui kesalahan Anda." Dia mengubah topik, matanya tertuju pada Su Ziao, dan dia berkata dengan ekspresi dingin sambil menahan amarahnya. Dia membantu Yao Guang selamat dari bencana, kejahatan apa yang dia lakukan. Di Kuali Naga Azure, Lin Yun berdiri di depan Su Ziao, menatapnya tanpa rasa takut di wajahnya. Dia tahu persis kejahatan apa yang dia lakukan. "Su Ziao, apakah kamu sendiri yang akan ikut denganku, atau aku akan membawamu pergi?" Permaisuri naga mengabaikan Lin Yun dan terus menatap Su Ziao. Su Ziao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu." "Ziao." Lin Yun dengan cepat berbalik dan memandang pihak lain dengan bingung. Su Ziao berkata, "Sutra hati putri kaisar, semakin dalam cinta, semakin sakit hati jadinya. Aku tidak mengerti sebelumnya mengapa aku mau tidak mau ingin dekat denganmu meskipun aku patah hati. Sekarang aku sangat mengerti. Aku sangat bahagia saat bersamamu. Aku hidup untuk dirimu sendiri. Dia bisa membawaku pergi, dan kamu bisa membawaku kembali, kan? Lin Yun, kamu harus membawaku kembali." Sekarang badai hampir reda, Su Ziao benar-benar tidak ingin membiarkan beberapa kaisar besar bertarung demi dirinya sendiri, terutama para kaisar mitos. Tapi dia percaya pada Lin Yun, selama pihak lain berjanji, dia pasti bisa membawanya kembali dari Permaisuri Naga. Lin Yun berkata dengan suara yang dalam, "Aku pasti akan membawamu kembali. Aku percaya kamu."
Wajah Su Xiao yang dingin dan cantik menunjukkan senyuman lembut, lalu mencium mulut Lin Yun. Ketika permaisuri naga ilahi melihat pemandangan ini, wajahnya muram dan menakutkan, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang kompleks. Su Xiao melompat turun dari kuali naga Azure, tapi dia masih di udara. Permaisuri naga ilahi naik ke udara dan membawanya terbang menuju ke arah kerajaan naga ilahi. Kesampingkan cinta di antara anak-anak untuk saat ini dan dengarkan apa yang dikatakan Chen Guang. Masalah urat naga sepertinya tidak terlalu baik. Yu Qingfeng melihat Lin Yun sedang melihat ke arah Su Xiao pergi, jadi dia meraihnya dan jatuh ke tanah. Ketika petapa agung Chen Guang melihat semua orang memandangnya, dia menceritakan kepada semua orang semua yang terjadi di Istana Nether. Mu Xuankong mengerti dan berkata, dengan kata lain, meskipun Kaisar Yan tidak secara paksa mengambil urat naga kuno, monumen penekan naga masih menekan urat naga. Jika permaisuri naga mengadakan upacara untuk menjadi dewa, dia masih bisa terhubung monumen penekan naga untuk mengekstrak urat naga kuno. Pembuluh darah naga itu untuk kegunaannya. Semua orang di Sekte Pedang tampak sedih. Pembuluh darah naga purba tidak diambil secara paksa, namun kini dikunci oleh monumen penekan naga, hanya masalah waktu saja sebelum pembuluh darah naga tersebut hilang. Yao Guang memandang Chen Guang dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Jika aku jadi kamu, aku akan membuat pilihan ini. Kamu menyalahkanku untuk ini. Yu Qingfeng mengambil inisiatif dan berkata, saya tidak menyangka dia akan menerobos ke alam setengah dewa. Sangat sulit untuk benar-benar mengalahkannya sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berbicara satu demi satu. Merupakan bantuan besar bagi Kaisar Pedang untuk membantunya, jadi bagaimana dia bisa disalahkan? Sejujurnya, dengan kekuatan Kaisar Yan, petapa agung Chen Guang tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan pihak lain dapat mencuri pembuluh darah naganya. Sekarang dia hanya menggunakan monumen penekan naga untuk menekannya, yang bisa dianggap sebagai anugerah keselamatannya. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Bahkan jika pembuluh darah naga diambil dan gerbang Sekte Pedang dihancurkan, kita dapat pergi ke Sekte Tiandao dan meninggalkan warisan, dan Sekte Tiandao dapat bergabung dengan Sekte Pedang. Petapa Agung Qianyu pernah menyebutkan hal ini kepadaku, selama adik muda bisa mendapatkan kembali pedang Kaisar Manusia, dia bisa bertanggung jawab atas Sekte Pedang dan Sekte Tiandao di masa depan. Kata Ye Guhan. Begitu pernyataan ini keluar, mata banyak orang berbinar, ini benar-benar sebuah peluang. Setelah Sekte Tiandao menderita kehilangan energi yang parah malam itu pada hari ke-9 bulan lunar, sekte tersebut tidak lagi menyandang gelar tanah suci nomor 1 di Gurun Timur. Sekte Pedang juga menderita kerugian besar sekarang, tetapi Yao Guang berhasil menyerang alam Kaisar. Orang kuat Kaisar alamlah yang menurut Sekte Tiandao kurang. Keduanya bisa sangat cocok satu sama lain. Yang paling penting adalah Lin Yun telah berada di kedua sekte tersebut, secara teori dimungkinkan untuk menggabungkan kedua sekte tersebut dengan menggunakan dia sebagai penghubung. Tidak peduli apa, badai akhirnya berakhir. Yao Guang berterima kasih kepada Dewa Phoenix dan yang lainnya di puncak Cixiao satu demi satu karena telah datang membantu. Setelah dipastikan bahwa Permaisuri Shenlong benar-benar telah pergi, para biksu dari segala penjuru yang telah menyaksikan pertempuran di pinggiran Sekte Pedang juga datang untuk memberi selamat padanya. Ini semua adalah biksu yang dengan tulus memberi selamat kepada Yao Guang karena telah menjadi kaisar, dan gerbang Sekte Pedang tiba-tiba menjadi hidup. Pria hantu itu menarik Lin Yun ke samping dan berkata, Sang Dewi sekarang telah menerima warisan Kaisar Iblis dan akan mewarisi identitas Master Sekte Iblis di masa depan. Untuk menjadi Master Sekte Iblis, seseorang harus banyak menyerah, termasuk hubungan dengan Yang Mulia. Lin Yun Dao, Dewi itu adalah An Liuyan. Tuan hantu mengangguk, lalu berkata, sebelum dia menerima warisan, dia meminta saya untuk datang dan membantu Yao Guang mengatasi malapetaka. Lin Yun langsung menyela, Tuan hantu dapat membantu guru mengatasi malapetaka. Saya pasti akan mengingat kebaikan ini. Tetapi saya juga ingin meminta Tuan hantu untuk kembali dan memberi tahu saya bahwa dia ingin meninggalkan saya dan saya tidak setuju. Tidak peduli siapa yang memaksanya, aku akan melalui semuanya, dan aku tidak akan membiarkan dia dianiaya, bahkan Kaisar Iblis pun tidak. Lelucon yang luar biasa. Lin Yun sudah hidup dan sehat sekarang, seperti yang Su Xiao katakan bahwa dia adalah suaminya di depan semua orang di dunia. Lin Yun tidak ingin menghindarinya, An Liuyan adalah wanitanya. Tidak ada yang bisa membiarkan dia menderita. Tuan hantu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan menertawakan dirinya sendiri, Kaisar Iblis jatuh 900 tahun yang lalu.
Jika Kaisar Iblis masih ada, tidak perlu meninggalkannya. Justru karena Kaisar Iblis hilang. Orang-orang itu takut karena dia, kamu mungkin bisa mengendalikan gerbang ajaib. Lin Yun berkata dengan tegas, itu benar. Tuan Hantu akan memberitahumu apa yang saya katakan. Saya tidak akan mencampuri urusan Sekte Iblis, tetapi Sekte Iblis tidak boleh mencampuri urusan An Liuyan. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi sebentar. Lin Yun dan Tuan Hantu mengangguk, lalu berjalan menuju tuannya dan membisikkan beberapa patah kata kepada tuannya. Yao Guang melihat ke arah tertentu dan berkata melalui pesan, cepat kembali. Aku baru tahu bahwa Kaisar Hitam dan Kaisar Putih ada di Sekte Pedang. Setelah mereka bubar, aku membawakanmu apa yang kamu butuhkan. Saat ini, ada banyak sekali orang di puncak Cixiao. Demi kesopanan, Yao Guang tidak bisa mengusir orang-orang yang dengan tulus memberi selamat kepada mereka, jadi dia hanya bisa menangani mereka terlebih dahulu. Lin Yun terkejut, Kaisar Hitam Putih benar-benar datang ke Jianzhong dan membawakannya sesuatu. Dia sangat penasaran, tapi dia hanya bisa menahan keraguannya saat ini, dia memang punya sesuatu untuk dipecahkan. Bajingan, kamu mau kemana? Begitu dia mengambil 2 langkah, dia ditatap oleh Xiao Bingfeng, yang menangkapnya tanpa penjelasan apapun. Su Ziao baru saja pergi, apakah kamu akan menemui wanita lain? Xiao Bingfeng berkata dengan marah, tidak apa-apa jika kamu ingin bertemu dengannya, tapi aku harus hadir. Lin Yun tidak tahu harus tertawa atau menangis, tapi Xiao Bingfeng benar, dia sangat ingin bertemu wanita lain. Oke, kamu bisa mengikuti. Lin Yun tersenyum dan akhirnya menyetujuinya. Sudah terlalu lama mereka berdua tidak bertemu, dan mereka terlalu malas untuk mengambil cuti, Lin Yun merasa malu untuk menyingkirkannya. 1 orang dan 1 burung phoenix naik ke langit, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di puncak gunung terpencil di gerbang gunung Jianzhong. Di puncak gunung, Mu Sueling memandangi lautan awan dan telah menunggu lama, dia berbalik ketika dia merasakan kedatangan Lin Yun. Apakah dia? Xiao Bingfeng berkedip dan sekilas mengenali Mu Sueling, dan ekspresinya tiba-tiba melembut. Terima kasih, Penatua Suci, atas bantuanmu. Lin Yun melangkah maju dan menawarkan bantuan. Sopan. Mu Sueling tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Ini tidak ada hubungannya dengan Bingfeng kecil, meskipun Bingfeng kecil tidak ada di sini, Lin Yun tidak tahu bagaimana cara berbicara. Di Gunung Tianxiang, dia tidak memiliki keraguan saat menghadapi Mu Sueling, tapi sekarang dia agak halus. Bagaimanapun, Lin Yunlah yang memecah keheningan dan berkata, jadi Penatua Suci telah menguasai suara naga. Mu Sueling menarik napas dalam-dalam dan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan keberanian dan berkata, saya hanya dapat mencapai alam suara naga ketika saya memainkan nyanyian bulu berwarna-warni. Lin Yun tercengang. Setelah mengucapkannya dalam 1 tarikan napas, Mu Sueling merasa jauh lebih rileks dan berkata sambil tersenyum, kamu benar, Istana Tianxiang. Aku mengajarimu nyanyian bulu berwarna-warni, tapi bagaimanapun juga, kamulah yang mengajariku. Xiao Bingfeng menggaruk kepalanya, apa yang kamu bicarakan? Dia merasa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua, tapi dia tidak bisa memberitahunya. Dia menatap bolak-balik ke wajah mereka, tidak tahu kenapa. Inilah rahasia Lin Yun dan Mu Sueling. Konsepsi artistik paling sempurna hanya bisa dicapai dengan memainkan lagu, Nisang Yuyi, kepada orang yang Anda cintai. Mu Sueling tersenyum murah hati dan berkata, saya keluar dari Dream Butterfly Fruit. Sebelumnya saya tidak mengerti mengapa banyak orang masih enggan menjalani hidup baru di Dream Butterfly Fruit. Sekarang saya mengerti, karena ada beberapa hal itu saya benar-benar tidak ingin melupakannya. Saya tidak akan pernah minum anggur mengdi seumur hidup ini, saya ingin mengingat perasaan ini. Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa datang ke Gunung Tianxiang untuk menemuiku. Mu Sueling memegang seruling bambu dan melayang pergi, Lin Yun melihatnya dan merasa tersesat sejenak. Bingfeng kecil berkata dengan aneh, di Nuo Yougong, Kelaitian ingin mengunjungi sarang di pegunungan. Bab 2433 Pola Ilahi berkumpul. Apa yang kamu bicarakan, aneh sekali. Lin Yun mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Bingfeng dengan bingung. Xiao Bingfeng mengangkat kepalanya tanpa melihat ke arah Lin Yun dan berkata, bajingan. Lin Yun tiba-tiba tersenyum pahit, tidak bisa membantah. Lagu bulu berwarna-warni. Kata-kata Mu Sueling menyebabkan beberapa riak di hati Lin Yun, tapi itu juga membuatnya lengah. Apa yang disebut lagu bulu warna-warni hanya bisa dimainkan kepada orang yang Anda cintai untuk menciptakan konsepsi artistik yang sempurna, seperti yang dia lakukan pada Yue Weiwei.
Melihatnya dalam keadaan linglung, Xiao Bingfeng memutar matanya dan berkata, jika kamu punya waktu luang, ingatlah untuk pergi ke Gunung Tianxiang untuk menemuiku, datang temui aku. Lin Yun terkejut sesaat, lalu tertawa. Baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang gadis ini bicarakan tadi adalah dia mengulangi kata-kata Mu Sueling secara emosional. Oke, jangan menertawakanku. Kaisar Hitam dan Kaisar Putih ada di sini dan mereka berkata akan membawakanku harta karun itu. Aku punya beberapa kecurigaan dalam pikiranku. Kamu akan pergi bersamaku nanti. Lin Yun menyentuh kepala Xiao Bingfeng dan tertawa pelan. Kaisar Hitam Putih. Ketika Xiao Bingfeng mendengar ini, dia langsung tertarik dan berkata, ayo pergi, aku pasti membawa harta karun. Lin Yun melihat ke kejauhan, dan melihat puncak Cik Xiao masih sibuk dengan aktivitas, banyak teman lama datang untuk memberi selamat kepadanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Saat kami benar-benar melewati masa kesengsaraan, kami tidak melihat orang-orang ini datang membantu kami, namun ada banyak sekali orang yang datang setelah tuan kami menjadi kaisar. Ironis sekali. Tapi tidak ada yang bisa saya katakan, dan saya tidak bisa pamer kepada orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang terhormat, dan bahkan ada ahli tingkat kaisar yang datang bersama juniornya. Mulai sekarang, Sekte Pedang mau tidak mau harus menghadapi kekuatan ini. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan pergi setelah guru bebas. Tidak apa-apa untuk bersenang-senang dulu. Bagaimanapun, guru sudah lama mengasingkan diri dan sendirian. Lin Yun membawa Xiao Bingfeng ke puncak gunung dan langsung berbaring, medan di sini lebih tinggi dan dia bisa melihat situasi puncak Cik Xiao dari berbaring. Xiao Bingfeng mengeluarkan kucing kecil pencuri itu dan duduk di samping dengan patuh, tampak sangat pendiam. Lin Yun melihat profilnya. Gadis itu tampaknya telah tumbuh lebih tinggi. Dia tidak semanis ketika dia masih kecil. Dia sebenarnya terlihat sedikit kekanak-kanakan. Lin Yun tersenyum dan berkata, Bingfeng kecil, kamu telah tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik. Melihat Lin Yun memujinya, Xiao Bingfeng segera menghilang dari ketidaksenangannya dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Aku tidak menyadarinya. Lin Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya sedikit tidak nyaman karena Anda begitu rendah hati dan pendiam. Kaisar ini selalu sangat rendah hati, oke. Kamu mengira hanya sesepuh suci kamu yang diam. Kaisar ini jauh lebih kuat dari dia. Xiao Bingfeng berkata tidak puas. Mendengar ini, Lin Yun tidak bisa menahan senyum, dan matanya penuh kelembutan. Setelah dia meninggalkan Kunlun dan pergi ke alam Tianhuang, dia memikirkan Bingfeng kecil dari waktu ke waktu. Tanpa gadis di sisinya, dia sepertinya melewatkan sesuatu. Setelah percakapan panjang dengan Master Pedang Ziyuan, Lin Yun merasa lebih tertekan saat mengetahui asal-usul Bingfeng kecil. Phoenix, aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia menangis lagi. Sekarang hanya dengan melihat Xiao Bingfeng dengan tenang seperti ini, Lin Yun merasa cukup puas dan merasa jauh lebih nyaman. Apa yang kamu lihat aku lakukan? Xiao Bingfeng sedikit takut dengan tatapannya dan bertanya dengan tidak nyaman. Lin Yun mengalihkan pandangannya, melihat ke langit dan menghela nafas, aku merindukanmu, jadi aku lebih sering melihatmu. Aku memikirkanmu berkali-kali di alam Tianhuang, kota Tianxing, dan alam langit biru. Aku sudah terbiasa berada di dekatmu sebelumnya, dan aku tidak merasakan apa-apa. Baru ketika aku pergi keluar Kunlun barulah aku menyadari betapa buruknya perasaan kesepian itu. Ada sedikit kehangatan di hati Xiao Bingfeng, wajahnya memerah, dan dia berkata, jangan seperti ini, kamu benar-benar bajingan dan berkuku babi besar. Lin Yun tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dan tersenyum pelan. Berhentilah mencari, ceritakan padaku tentang alam Tianhuang dan apakah kamu melihat Ziyuan. Ceritakan semuanya padaku, desak Xiao Bingfeng. Lin Yun duduk dan bercerita tentang hal-hal di luar Kunlun, Xiao Bingfeng berkedip dan mendengarkan dengan serius. Ketika harus memilih antara pedang alam langit biru dan keabadian, hati Xiao Bingfeng menegang dan dia berkata, jadi kamu memilih pedang. Lin Yun mengangguk. Xiao Bingfeng berkata dengan tegas, kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, kamu mungkin juga menjadi pedang abadi di masa depan, dan akan sulit bagimu untuk menjadi dewa. Mata Lin Yun bersinar dengan ketekunan, dan dia bergumam, mungkin, tapi pedang abadi mungkin bukan hal yang buruk, dan dia mungkin tidak dapat menemukan jalan keluar. Yang paling penting adalah hatiku tidak ragu lagi, jadi ketika aku datang ke Kunlun, tidak ada kendala dan aku menguasai niat pedang Tianhuang kelas 9. Pada saat dia menebang pohon bodi, ilmu pedang Lin Yun seperti dataran luas, tak terbatas, dan dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di kejauhan.
Tidak hanya kelas 9, tetapi bahkan niat pedang di atas kelas 9, Lin Yun bisa melihatnya, dan jalannya menuju pedang sangat jelas. Tepatnya, ilmu pedang Lin Yun saat ini mungkin lebih baik daripada master pedang Ziyuan 100.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Lin Yun benar-benar yakin bahwa bakatnya dalam ilmu pedang benar-benar melampaui bakat kakak laki-lakinya, Jian Jingtian. Ya, itu adalah bakat ilmu pedang, bukan pencapaian ilmu pedang. Adapun apakah kakak laki-laki itu bisa kembali, itu tergantung pada kekayaan dan peluangnya. Xiao Bingfeng mengangkat dagunya dan berkata, kudengar memang ada makhluk abadi di Kunlun kuno. Mereka benar-benar abadi. Lin Yun mengangguk dan berkata, ya, Raja Qinglong memberitahuku bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Abadi. Setelah menyelamatkan Xiao dan membangun kembali jalan menuju surga, kami akan menemuinya dan menanyakan apakah ada cara untuk kembali ke Kunlun kuno. Tapi permaisuri itu sangat menakutkan, bisik Xiao Bingfeng. Lin Yun tersenyum dan berkata, jangan takut, mari kita lihat apa ini. Saat dia berbicara, dia menjabat tangan kanannya ada sarung tangan pelindung tulang yang berasal dari tulang Tianlong. Ini adalah tulang naga langit. Ini adalah kesempatan yang diberikan Kaisar Nan kepadaku, untuk menjaganya tetap terkendali. Lin Yun menjelaskan kepada Xiao Bingfeng, tulang Tianlong selalu ada di Gunung Tianxiang. Saya baru tahu hari ini bahwa meskipun Nandi menghabiskan hidupnya untuk mencoba menyelamatkan istrinya di tahun-tahun terakhirnya, dia tidak pernah melepaskannya dan selalu memiliki cadangan. Rencana. Saya belum menyempurnakannya. Ketika saya benar-benar disempurnakan, basis kultivasi saya akan mendapat kompensasi penuh. Tianke. Tepatnya, itu harus disebut tulang ilahi naga langit. Naga langit adalah penguasa semua naga dan penguasa umum semua naga di dunia. Ia lebih unggul dari warna naga dewa 7 warna. Ketika Xiao Bingfeng melihat ini, dia langsung menyulut secercah harapan, dia secara alami mengetahui asal-muasal tulang Tianlong. Lin Yun berkata dengan tegas, sebelum aku pergi, Master Pedang Ziyuan juga memberiku teknik pembunuhan misteri. Faktanya, meskipun hanya ada 4 pola dewa, teknik pembunuhan misteri yang digunakan sudah cukup untuk melukai permaisuri naga. Tanda ilahi reinkarnasi ada di tangan Lin Yun, tetapi dia belum punya waktu untuk memperbaikinya. Xiao Bingfeng benar-benar lega sekarang. Ups. Pada saat ini, sinar cahaya ungu keemasan meraung membawa kekuatan naga yang mengepul, dan Ye Guhan datang sambil memegang kucing Jiuli di singgasana naga ungu emas. Lin Yun melihat sekilas dan merasa sedikit linglung sejenak, seolah-olah Tian Xuanzi telah turun dari kursi naga emas ungu. Ketika dia melihat lagi, dia menyadari bahwa itu adalah kakak senior Ye Guhan. Ye Guhan turun dari singgasana naga dan menurunkan kucing Jiuli. Kedua kucing itu, satu hitam dan satu putih, segera berkumpul. Dia tidak mengambil tahta naga. Lin Yun berjalan mendekat dan berkata dengan rasa ingin tahu. Kursi naga emas ungu ini bagus, belum lagi merupakan senjata suci tertinggi, ada 7 pedang suci naga di belakangnya. Jika ada perbandingan nyata, payung matahari dan bulan Changlong saya jauh kalah dengan set kursi naga emas ungu ini. Ye Guhan tersenyum dan berkata, aku bersembunyi diam-diam, tapi Yu Qingfeng dan Yao Guang tidak memberikan wajahnya apapun. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia mungkin tidak menyadarinya saat dia terburu-buru. Lin Yun tidak bisa menahan tawa lagi ketika dia mendengar bahwa dia tidak memberikan wajahnya apapun. Permaisuri naga ini benar-benar frustrasi. Ini mungkin pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak memberikan wajahnya. Guru tidak memberikan wajahnya, dan Yu Qingfeng juga tidak memberikan wajahnya. Ye Guhan menghela nafas pelan dan berkata, kamu bisa mempertahankan tahta naga emas ungu ini. Jika tahta Tian Xuanzi masih ada, kurasa tidak akan ada keberatan. Senyuman Lin Yun memudar, perasaannya campur aduk sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Jika kita berbicara tentang bidak catur, Tian Xuanzi benar-benar bidak catur yang bagus. Jika dia bersikeras untuk menghancurkan bencana kekaisaran tuannya, dia mungkin benar-benar dapat menghancurkan garis suci sekte pedang dengan segala cara di saat-saat terakhir dan sepenuhnya memutuskan harapan tuannya untuk mengatasi bencana tersebut. Karena dia sangat cocok, selama dia ada, alam kaisar tidak dapat mengambil tindakan, dan permaisuri selalu dapat bersembunyi di balik layar. Pada saat terakhir, Tian Xuanzi akhirnya melepaskan diri dari kekangan, dan pukulan fatal itu seperti angin musim semi yang bertiup di wajah Lin Yun. Namun dalam hal kejam, Tian Xuanzi juga benar-benar kejam, memaksa semua orang di sekte pedang kehilangan nafas. Lin Yun berkata dengan suara yang dalam, saya tidak pernah mengira dia akan menjadi lukisan. Ini sangat mengejutkan. Dia dapat menebak bahwa Tian Xuanzi adalah bidak catur permaisuri,
Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia adalah sebuah lukisan. Kalau dipikir-pikir sekarang, saat pertama kali bertemu dengannya, saya merasa Tian Xuanzi setampan iblis dalam lukisan, dan kecantikannya sungguh menakjubkan. Semuanya telah diramalkan sejak lama. Ye Guhan tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak menyangka, tapi sekarang aku bisa memahami dia dan semua tindakannya sebelumnya. Aku tidak membencinya lagi. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Mungkin kematian adalah tujuan terbaiknya. Sepertinya dia sedang berbaring di pelukan Ye Guhan, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah takut lagi. Kakak, apa hubunganmu dengannya? Lin Yun bertanya. Ye Guhan bergumam, saya tidak tahu, teman, saudara, musuh, atau orang kepercayaan. Setelah mengatakan itu, Ye Guhan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, kemuliaan tidak ada bandingannya, dan masa lalu telah menjadi kosong. Jangan khawatir tentang masalah ini lagi. Kamu bisa pergi menemui tuannya. Ambil saja kursi naga emas ungu pergi. Tidak ada batasan di dalamnya. Lin Yun mengangguk dan pergi bersama Bing Feng kecil. Sedangkan untuk kucing kecil pencuri, dia melihatnya dengan senyuman di wajahnya. Orang ini sedang bermesraan dengan kucing Jiuli dan memamerkan harta karun yang telah dikumpulkannya. Namun, kucing Jiuli sangat kedinginan dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kucing kecil pencuri itu juga akan menjadi anjing yang menjilati suatu hari nanti. Dia tidak tahu apakah dia bisa menjilatnya. Agak sulit. Adik kecil. Ye Guhan menghentikan Lin Yun dan berkata, jika memungkinkan, ambil kembali lukisan itu untukku. Lin Yun tertegun sejenak dan berkata, oke. Kursi naga emas ungu berubah menjadi pelarian Jing Hongyuan dan sampai ke tempat peristirahatan tuannya, sebuah tempat rahasia yang penuh dengan bunga persik. Selain Yao Guang, ada dua sosok, satu hitam dan satu putih. Ketika keduanya memandang Lin Yun, dia langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Saya sudah bertemu dengan dua senior. Lin Yun menangkupkan tangannya untuk memberi hormat, mengetahui bahwa kedua orang ini kemungkinan besar adalah Kaisar Hitam dan Putih. Kaisar Putih sangat senang melihat Lin Yun sambil minum. Kaisar Hitam berdiri tanpa tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Su Ziao. Akan ada orang di Kekaisaran Shenlong yang melindunginya. Kecuali untuk silsilah naga emas dan silsilah naga perak, masih ada beberapa yang lainnya. Semua Raja Naga di dunia telah membuat janji kepadaku. Lin Yun sangat gembira, Kaisar Hitam ini benar-benar dapat diandalkan, dan dia yakin akan kesuksesannya segera setelah dia membuka mulutnya. Bai Di menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum, pola reinkarnasi ilahi ada di tubuh Anda, dan kami telah membawakan Anda dua pola ilahi lainnya. Tidak hanya itu, saya secara pribadi juga akan membantu Anda dengan metode rahasia pemurnian tulang naga langit, kata Heidi dengan sungguh-sungguh. Bing Feng kecil turun dari kursi naga emas ungu, dan matanya menjadi lurus saat mendengar ini. 7 pola ilahi tertinggi telah lengkap. N. Bab 2434 lebih baik bertarung. Tanda ilahi es surgawi dan tanda kehidupan dan kematian ilahi ada di sana. Xiao Bing Feng menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan dengan cepat mengkonfirmasi ke Heidi. Kaisar Hitam mengangguk, pola reinkarnasi ilahi, jika prediksi saya benar, seharusnya sudah ada di tangan pengubur. Saya mengatur makam dan makam palsu Kaisar Selatan saat itu. Saya selalu tahu bahwa makam yang sebenarnya Kaisar Selatan berada di Gunung Tianxiang. Lin Yun cukup terkejut dan kehilangan suaranya, itu semua dilakukan oleh para senior. Ini sungguh mengejutkan. Tidak ada yang mengetahuinya. Bai Di berkata dengan marah, orang ini bahkan menipuku. Bagaimana orang luar bisa tahu? Tanda kehidupan dan kematian ilahi memang ada di tanganku. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan gulungan yang diukir dengan pola ilahi kehidupan dan kematian. Xiao Bing Feng mengulurkan tangannya untuk menangkapnya dan berkata, serahkan padaku untuk menyegel pola ilahi. Bagus sekali. 7 dewa pola dikumpulkan bersama, dan Dewa Wutong pohon itu pasti akan tumbuh kembali, alam rahasia akan mampu mencapai tingkat tanah suci abadi, dan banyak keajaiban di dalamnya akan dipulihkan satu persatu. Bing Feng kecil sangat senang. 7 tanda ilahi adalah eksistensi yang selalu dia pikirkan, dan kekuatannya sendiri berkaitan erat dengan pohon ilahi Indus. Saat ini, kamu setara dengan membawa tanah suci abadi di punggungmu. Hei, kamu tidak tahu apa artinya ini sekarang. Kamu akan tahu kapan kamu benar-benar melihatnya. Xiao Bing Feng sangat bersemangat dan melepas kotak pedang layang-layang ungu dari punggung Lin Yun. Kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Membawa tempat suci di punggungmu.
Heidi terkejut, dia benar-benar tidak mengetahui satupun rahasia ini. Bai Di mengangguk diam-diam. Sepertinya tebakanku benar. Senior Ziyuan menyerahkan warisan terbaik kepadanya. Ah, beruntung sekali anak ini, aku iri sekali. Bai Di merasa sedikit masam, tapi itu hanya emosi kecil, dan kemudian menatap Lin Yundao, teknik pembunuhan mistik senior Ziyuan harus diserahkan padamu. Lin Yun mengangguk dan tidak menyangkalnya. Bagus. Bai Di berkata dengan mata dingin. Dia memandang Yao Guang dan bergumam, apa pendapatmu tentang rencanaku sebelumnya? Permaisuri naga pasti akan mengadakan upacara kenaikan dewa. Lebih baik Lin Yun mengambil tindakan. Dia berada dalam kondisi setengah dewa dan telah memiliki keilahian. Bahkan jika dia sekuat Yu Qingfeng, dia tidak bisa memukulnya dengan keras, dia juga tidak bisa meyakinkan orang lain. Jika Lin Yun mengambil tindakan dan langsung membunuh keilahiannya dengan teknik pemotongan misterius, tidak ada yang akan mendukungnya. Kalau tidak, selama keilahiannya tetap abadi, cepat atau lambat dia akan kembali, dan tidak ada yang berani mengkhianatinya. Demigod adalah alam yang sangat sensitif, hanya berjarak satu alam dari alam ilahi. Dia sudah memiliki keilahian, tidak peduli seberapa kuat prajurit tingkat kaisar, dia tidak dapat membunuh prajurit tingkat dewa. Lin Yun tidak setuju. Jika dia berada di luar Kunlun, dengan kekuatan Dewa Pedang Kilin, dia pasti bisa membunuh beberapa dewa biasa. Namun jika ditempatkan di Kunlun, logika Bai Di tidak salah. Yao Guang sedikit ragu, ini adalah strategi yang bagus. Tapi Lin Yun adalah muridnya yang paling berharga, dan terlalu gila serta berbahaya untuk melawan permaisuri dengan gegabah. Mengapa kita tidak menunggu sampai Lin Yuncheng menjadi kaisar? Yao Guang mempertimbangkannya dan berkata, saya juga telah mempertimbangkan merger yang disebutkan oleh King He. Jika Sekte Tiandao benar-benar bersedia, kedua sekte dapat bergabung untuk menghindari ketajamannya terlebih dahulu. Jika urat naga kuno hilang tanpa bisa dihindari, penggabungan dengan Sekte Tiandao tidak diragukan lagi akan menjadi solusi terbaik. Kaisar Hitam dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, ini salah. Lin Yun tidak bisa menjadi kaisar. Oh. Lin Yun dan Xiao Bingfeng sama-sama tercengang. Mengapa saya tidak bisa menjadi kaisar? Lin Yun cukup bingung. Yao Guang juga menoleh dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan Kaisar Hitam menjelaskan, setelah Master Bunga terkubur menjadi kaisar, dia tidak akan bisa masuk ke pegunungan terkubur dewa. Meskipun larangan yang ditinggalkan di sana telah melemah, tidak peduli seberapa lemahnya, kerajaan itu kuat. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar secara normal. Jika Lin Yun bisa memasuki pegunungan dewa terkubur pada level Sage Agung, dia bisa mengalahkan iblis di pegunungan terkubur. Tapi jika dia berada di level kaisar, dia tidak akan bisa memasuki pegunungan. Ini adalah masalah yang sangat kritis, dan Kaisar Hitam harus menjelaskannya dengan jelas. Permaisuri tidak peduli dengan pegunungan pemakaman, dia berencana untuk mengorbankan sebagian darinya terlebih dahulu, kemudian membangun kembali jalan surgawi setelah dia menjadi dewa, dan kemudian menggunakan kekuatan alam dewa untuk menakuti iblis yang keluar dari pemakaman. Pegunungan. Dalam hal ini, Kunlun harus mengalami pertempuran dewa lainnya. Dia memberitahu semua orang alasannya, dan semua orang mulai berpikir. Kaisar Hitam melanjutkan, saat itu, penguasa Changlong memotong jalan surgawi karena dia tidak ingin Kunlun mengalami perang dewa. Jika jalan surgawi dibangun kembali dan terjadi perang dewa lagi, bukankah itu berarti menempatkan kereta di depan kudanya? Tidak apa-apa jika kita menang, dan kita bisa meninggalkan kedamaian selama 10.000 tahun untuk Kunlun. Tapi jika kita kalah, malapetaka pasti akan terus berlanjut. Kita tidak bisa menyerahkan nasib keturunan kita kepada permaisuri naga. Lin Yun berkata, inilah kebenarannya. Pertama-tama kita harus memusnahkan iblis, dan kemudian menyusun kembali jalan surgawi. Selama jalan surgawi disusun kembali, Kunlun juga akan melahirkan dewa baru yang kuat di alam dewa. Sudah waktunya untuk menghadapi pertarungan antar dewa. Peluang menang pasti akan jauh lebih besar. Perintah itu sangat penting, jika tidak ada gunanya menyusun kembali jalan surgawi. Yao Guang dengan cepat memahami alasannya dan tidak lagi ragu-ragu. Mari kita putuskan ini terlebih dahulu, kata Yao Guang dengan sungguh-sungguh. Xiao Bingfeng berkata, saya akan melakukan pemurnian pola ilahi. Xiao Bai dapat menghentikannya. Bai Di tertegun sejenak dan berkata, tunggu sebentar, siapa Xiao Bai? Semua orang memandangnya, dan Bai Di tidak bisa berkata-kata, dia dipanggil seperti itu oleh seorang gadis. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menolak, dan Kaisar Hitam berkata, saya di sini untuk membantu Tuan Pemakaman Bunga memurnikan tulang Tianlong. Ada banyak poin penting dalam hal ini,
dan kita tidak boleh gegabah sedikit pun. Oke. Lin Yun mengangguk, tidak ada masalah dengan pengaturan ini. Keputusan diambil saat itu juga, dan semua pihak mulai bersiap. Kaisar Hitam dan Lin Yun sedang mencari tempat untuk memurnikan tulang naga langit, sementara Xiao Bingfeng tinggal di alam rahasia bunga persik ini untuk mengintegrasikan pola dewa ke dalam kotak pedang dan memulihkan banyak peninggalan di dalamnya. Yao Guang dan Yu Qingfeng pergi ke Istana Neter di puncak Sen Xiao. Keduanya pergi melihat monumen penekan naga terlebih dahulu, lalu keluar dengan sedikit kecewa. Permaisuri naga pergi begitu saja karena dia yakin tidak ada orang lain yang bisa membuka blokir monumen penekan naga. Monumen penekan naga sudah terintegrasi sepenuhnya dengan urat naga purba, dan sudah tidak mungkin lagi dipisahkan. Jika ingin mencabut larangan tersebut, urat naga purba pasti akan musnah. Tidak ada masalah jika ini terus berlanjut, tapi saya khawatir permaisuri naga akan mengadakan upacara, menggunakan metode rahasia untuk berkomunikasi dengan monumen penekan naga, dan kemudian menguras semua energi pembuluh darah naga. Tidak mungkin, fusinya terlalu lengkap. Hanya dengan mengalahkannya di upacara kenaikan dewa kita dapat mencegah diambilnya urat naga kuno. Setelah keluar, Yu Qingfeng menghela nafas pelan. Yao Guangxuan memberi tahu Yu Qingfeng tentang pengaturan antara Kaisar Hitam dan Kaisar Putih, dan kemudian bertanya, apa pendapatmu tentang Kaisar Pedang? Yu Qingfeng tersenyum dan berkata, panggil saja aku Saudara Qingfeng. Tidak perlu memanggilku Kaisar Pedang. Itu hanya nama palsu. Yao Guang tidak ragu-ragu dan berkata, rencana ini pasti memiliki niat baik. Saya hanya khawatir Lin Yun tidak akan mampu mengalahkannya. Bagaimana menurut Saudara Qingfeng? Yu Qingfeng merenung sejenak dan berkata, warisan 9 kaisar berasal dari senior Ziyuan, atau warisan dari silsilah Qinglong, karena senior Ziyuan adalah murid dari leluhur ilahi Qinglong. Tanpa warisan semacam ini, 9 kaisar tidak akan muncul dan menjadi legenda dunia. Little Black dan Little White bisa begitu percaya diri karena mereka yakin senior Ziyuan mewariskan warisan terbaik kepada Lin Yun dan pasti akan melampaui kita. Ekspresi Yao Guang berubah, ternyata ada penjelasan lain. Dia merasa ada yang tidak beres, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, begini, saya meremehkan Lin Yun. Dia bukan satu-satunya yang memiliki warisan Ziyuan. Saya tidak melihat terlalu banyak bayangan orang lain dalam dirinya. Mata Yu Qingfeng bersinar terang, dan dia berkata sambil tersenyum, pahlawan melihat hal yang sama. Jika kamu ingin menjadi manusia setengah dewa, kamu harus menyingkirkan warisan yang ditinggalkan oleh Ziyuan. Permaisuri naga telah melakukannya. Xiao Hei dan Xiao Bai tidak melakukannya, jadi tentu saja mereka tidak bisa melihat level ini. Jika Lin Yun hanya memiliki warisan Ziyuan, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan permaisuri naga. Sayangnya, Lin Yun sudah mengambil langkah ini, dan saya tidak melihatnya. Bayangan orang lain. Dia telah melihat Lin Yun bertarung dengan Tian Xuanzi. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami pihak lain di alam langit biru, Lin Yun sekarang merasa seperti selembar kertas kosong yang baru saja dibuka. Semua kekacauan dan kekacauan di masa lalu telah hilang. Dia tidak lain adalah Lin Yun, ahli kecantikan. Yu Qingfeng tersenyum dan berkata, jadi biarkan dia melakukannya, aku percaya anak ini. Dia sangat percaya pada Lin Yun sehingga dia tidak ragu sama sekali. Dia juga memiliki sesuatu yang tidak dia katakan kepada Yao Guang, karena dia melihat keanggunan Lin Yun di pesta Tianhuang di luar Kunlun. Semua murid Dao dari sekte Dao itu ditekan oleh Lin Yun. Yao Guang berhenti mengkhawatirkan masalah ini dan memandang Yu Qingfeng dan berkata, jangan lupa, kamu dan aku masih bertempur. Yu Qingfeng memandang Yao Guang dengan ekspresi rumit dan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku ingat bahwa aku telah lama menunggumu. Aku sangat senang kamu dapat mengambil langkah ini. Jika hanya ada satu kaisar pedang di Kunlun, kuharap itu adalah kamu Yao Guang. Setelah Lin Yun memurnikan tulang Tianlong, kamu bisa datang ke kota Tianjue bersamanya. Aku akan menunggumu bertarung. Yao Guang segera berkata, oke. Aku akan menunggumu di kota Tianjue. Yu Qingfeng tertawa dan pergi, tawanya bebas dan heroik. Mata Yao Guang sedikit terfokus, menatap ke arah Yu Qingfeng pergi, dan dia terdiam. Mengapa saya masih tidak bisa memahaminya setelah menjadi seorang kaisar? Kekuatan Yao Guang saat ini tidak tertandingi oleh siapapun kecuali 9 kaisar, dia mengalahkan Raja Naga Perak 1 lawan 3 di puncak Cixiao, yang menunjukkan betapa kuatnya dia sekarang. Sekarang dia juga memiliki visi mistis dan cepat atau lambat akan menjadi kaisar mitos. Meskipun dia adalah kaisar 9 kaisar yang kuat, dia tidak melihat sesuatu yang mengejutkan pada kaisar hitam dan kaisar putih. Ada celah,
Tapi Yao Guang sangat yakin bahwa cepat atau lambat dia akan bisa menyusul Heidi dan Baidi, atau bahkan melampaui mereka. Yao Guang melihat ini dengan sangat jelas, tanpa kebingungan atau keraguan. Tapi tubuh Yu Qingfeng berbeda, dia masih tidak bisa melihatnya, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah mencapai niat pedangnya. Seperti ini 3000 tahun yang lalu, dan akan seperti ini 3000 tahun kemudian. Ini sungguh membuat frustrasi. Mengapa kesenjangan dengannya menjadi semakin lebar setelah menjadi kaisar? Apakah ini kesalahpahaman saya? Yao Guang bergumam pada dirinya sendiri, bingung. Tapi tak lama kemudian Yao Guang merasa lega, ketajaman matanya memadat, dan tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, itu akan lebih buruk daripada perkelahian. Bab 2435 Phoenix dan anak laki-laki. Mari kita bicara tentang dua kaisar hitam dan putih, salah satunya memimpin Lin Yun mencari tempat untuk memurnikan tulang naga surgawi, dan yang lainnya dipimpin oleh Xiao Bingfeng untuk melebur 7 pola dewa tertinggi. Setelah Kaisar Hitam meninggalkan puncak Cixiao bersama Lin Yun, dia bangkit dan tiba di hari ke-36. Dia menemukan alam rahasia di langit tak berujung sebelum berhenti. Jalan surgawi tinggal 36 hari lagi, kan? Setelah Lin Yun jatuh, dia mengangkat kepalanya dan berkata. Dengan kekuatannya saat ini, ia cukup untuk menjelajah 36 hari lagi. Kaisar Hitam mengangguk dan berkata, ya, 36 langit adalah penghalang yang melindungi alam Kunlun. Jika jalan surgawi disusun kembali, 36 langit akan bergabung dengan alam Kunlun. Alam Kunlun di masa jayanya ribuan kali lebih besar dari sekarang. Setelah aura jalan surgawi pulih, banyak tanah terlarang dan warisan kuno akan muncul satu per satu. Gunung dan sungai yang ada akan mengalami perubahan besar, dan alam sungai mungkin ratusan kali lebih besar. Banyak reruntuhan juga akan muncul dari dalam tanah. Jadi setelah jalan surgawi disusun kembali, seseorang di Kunlun harus bergegas ke alam dewa, jika tidak, ciptaan ini hanya akan sia-sia menguntungkan orang luar. Lin Yun bertanya lagi, apa yang terjadi dengan 8 klan kekaisaran kuno? Kaisar Hitam berkata dengan tenang, 8 klan kekaisaran adalah keturunan dari alam leluhur yang kuat di zaman kuno Kunlun. Mereka tinggal di 72 gunung yang berjarak 36 hari, dan mereka juga merupakan bagian dari penjaga alam. Wilayah Kunlun. Fondasinya memang dalam. Tidak peduli betapa misteriusnya itu. Lingkungan yang terlalu tertutup menghalangi mereka untuk menghasilkan orang-orang jenius yang benar-benar luar biasa. Lin Yun berpikir, tampaknya 9 kaisar telah melakukan kontak dengan 8 klan kekaisaran kuno. Lin Yundao, saya pernah mendengar bahwa tuan saya berasal dari klan Jian. Heidi tersenyum dan berkata, ya, Yao Guang diusir. Saya kira orang-orang ini pasti menyesalinya sekarang. Ledakan. Saat dia berbicara, Kaisar Hitam mengeluarkan sebuah kuali raksasa. Saat kuali raksasa itu jatuh, seluruh benua bergetar. Anda dapat melihat garis-garis yang tak terhitung jumlahnya tercetak di permukaan kuali raksasa, yang merupakan harta paling berharga klan naga, kuali 10.000 naga. Majulah. Kaisar Hitam menyambutnya, dan Lin Yun mengikutinya ke kuali raksasa. Ini adalah kuali 10.000 naga. Nanti kamu akan menyempurnakan tulang naga langit di dalamnya. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu tidak dapat memurnikan tulang naga langit, jadi kamu harus memiliki cara lain untuk membantu. Saat Kaisar Hitam berbicara, dia mengeluarkan botol giok lainnya, dengan mulut botol menghadap ke bawah, dan cairan naga suci dituangkan ke dalam kuali seperti sungai. Ledakan. Suara deburan ombak air memekakkan telinga, dan cahaya ilahi warna-warni bermekaran dengan cerah. Cairan suci naga ilahi berwarna-warni. Lin Yun menarik napas dan terlihat sangat terkejut. Dia juga orang yang telah melihat dunia, dan bahkan telah memurnikan cairan suci naga ilahi, tetapi yang ada di depannya adalah cairan suci naga ilahi yang berwarna-warni, yang dipadatkan dari 7 cairan suci naga ilahi yang berbeda. Satu jenis cairan suci naga ilahi sudah cukup langka. Lin Yun tidak dapat lagi membayangkan nilai dari cairan suci naga ilahi yang berwarna-warni ini. Kuncinya, jumlahnya yang banyak hingga membuat kulit kepala mati rasa. Kaisar Hitam berkata dengan tenang, jangan kaget. Kamu telah berada di luar Kunlun. Mengapa kamu terlihat seperti belum pernah melihat dunia? Lin Yun mengeluh dalam hatinya, dia berani bertaruh bahwa bahkan 1000 ahli tingkat kaisar dari dunia luar tidak dapat mencapai tingkat kemurahan hati Kaisar Hitam. Lin Yundao, ini masih terlalu berlebihan. Kaisar Hitam menghela nafas pelan, ini adalah persiapan Nandi. Dia tidak terkalahkan di dunia pada saat itu. Dia menghancurkan tempat suci yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan menjarah sebagian besar sumber daya sekte Dewa Bulan Darah.
Lin Yun tahu dengan jelas bahwa dia adalah Kaisar Selatan. Pada puncak kejayaannya, sebagian besar daratan Kunlun dapat dikatakan sebagai miliknya. Lin Yun tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah antara Yu Qingfeng sekarang, Permaisuri Naga, dan Kaisar Selatan saat itu. Kaisar Hitam tersenyum. Jangan tertawa, aku sangat ingin tahu, kata Lin Yundao. Kaisar Hitam tersenyum dan berkata, jadi, pemimpin Sekte Dewa Bulan Darah sebenarnya sudah memiliki kekuatan dewa. Meskipun dia menjadi dewa melalui metode khusus, dia tetaplah orang kuat di alam dewa, tidak sebanding kepada manusia setengah dewa seperti Yan Chen. Tapi dia masih dikalahkan di tangan Nandi, tapi Nandi tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Dia hanya bisa menggunakan segel Gunung Pemakamans itu sendiri untuk menyegelnya di bawah Gunung Pemakamans. Lin Yun berkata dengan lembut, sayang sekali. Siapa bilang tidak sayang? Kaisar Hitam berhenti sejenak sambil memegang botol giok, dan berkata dengan ekspresi yang agak menyakitkan, kata cinta terlalu sulit untuk dipahami. Pada saat dia benar-benar memahami bahwa orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, itu sudah terlambat. Jika dia masih di sini, baik Yu Qingfeng dan Permaisuri Shenlong saat ini akan diyakinkan olehnya. Dia dilahirkan untuk menjadi pahlawan yang hebat. Di antara kita 9, dia adalah yang paling berbakat. Bahkan tanpa warisan Master Pedang Ziyuan, dia akan tetap menjadi kaisar mitos. Menyebutkan Nandi, Heidi tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan penyesalannya. Ledakan. Cairan naga suci 7 warna dalam botol giok akhirnya dicurahkan, dan kuali 10.000 naga nuoda terisi sebagian besar, seperti kolam peri. Tapi ini belum berakhir. Kaisar Hitam mengeluarkan pot tanah liat lainnya. Dia memegang pot tanah liat itu dengan kedua tangannya, terlihat sangat hati-hati dan bermartabat. Apa ini? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Hitam berkata dengan suara yang dalam, ini adalah jiwa naga berdarah murni. Itu juga merupakan kunci untuk memurnikan tulang naga. Tubuh fisikmu saat ini tidak dapat menahan tulang naga langit, dan kulit, daging, dan darahmu akan langsung meledak. Cairan suci naga ilahi 7 warna akan dengan cepat menutupi retakan di tubuh fisikmu. Dan jiwa esensi naga langit ini akan memungkinkan Anda untuk memurnikan tulang naga langit, dan tubuh fisik Anda akan sebanding dengan tubuh naga langit yang asli, dan Anda akan mencapai tubuh ilahi naga langit yang sempurna. Setiap tubuhmu meledak, seperti keluar dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Kamu harus mengulangi proses ini berkali-kali. Jangan gegabah. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, berapa kali kamu harus mengulanginya? Kaisar Hitam melirik Lin Yun dan berkata dengan lembut, mungkin 1000 kali atau 10.000 kali, kalau tidak, aku tidak akan menyiapkan begitu banyak cairan suci naga berwarna-warni. Ini untuk memastikan bahwa setelah tubuh fisikmu dihancurkan, kamu dapat mengembalikannya ke keadaan semula dalam sekejap mata. Untungnya, kamu sekarang adalah tubuh Dewa Naga, jika tidak, tidak ada cara untuk memurnikannya. Tulang naga surgawi. Lin Yun tertegun sejenak, kulit kepalanya mati rasa. Heidi tersenyum dan berkata, kamu tidak takut lagi, kan? Lin Yun berkata dengan tegas, tidak. Heidi menunjukkan persetujuan di matanya dan berkata, ini adalah sifat seorang pemuda. Jika itu milikku, bahkan jika aku tahu bahwa kekuatanku akan meningkat dengan melakukan ini, aku mungkin tidak memiliki keberanian untuk menanggungnya. Hanya ketika seseorang masih muda barulah dia memiliki tekad dan keberanian untuk maju. Ini adalah hal yang paling berharga bagi seseorang. Lin Yun mendengar ini untuk pertama kalinya dan berkata sambil tersenyum, seberapa langka pikiran pemuda itu. Dari apa yang Anda katakan, tampaknya pikiran pemuda ini lebih langka daripada 10.000 kuali naga dan tulang naga langit Anda. Bunga mekar kembali, dan manusia tidak lagi muda. Kehidupan manusia bisa sangat panjang, tetapi ketika Anda masih muda, Anda mungkin bukan bunga yang paling cemerlang dalam hidup Anda, tetapi yang pasti adalah bunga yang paling dirindukan dan disayangi. Lin Yun sepertinya mengerti. Turunlah, aku akan menyuntikkan jiwa esensi naga langit ke dalam kuali 10.000 naga dari luar, sehingga bisa menyatu ke dalam tubuhmu secara diam-diam saat kamu memurnikan naga langit. Kaisar Hitam membuka kunci segel tulang Tianlong di tangan Lin Yun, dan kemudian mendorongnya ke dalam kuali. Ledakan. Lin Yun segera tenggelam ke dalam kolam cairan suci, dan tubuhnya terus tenggelam, tulang naga menembus ke dalam tubuhnya, dan tubuh Dewa Naga dipatahkan sedikit demi sedikit. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan, tetapi sebelum sempat merasakan sakitnya, tubuh yang rusak dikembalikan ke keadaan semula di bawah nutrisi cairan suci. Klik, klik, klik.
Kemudian mulai terulang lagi, kali ini rasa sakitnya berlipat ganda, dan jiwa Lin Yun mulai bergetar. Akhirnya, Lin Yun tenggelam ke dasar kolam dan dengan cepat duduk bersila untuk mencoba memurnikan tulang Tianlong. Di luar kuali 10.000 naga. Kaisar Hitam membuka segel rangkap 3 dari pot tanah liat, dan jiwa naga langit terbang keluar darinya, dan disuntikkan ke dalam kuali 10.000 naga di bawah pengekangan. Ledakan. Pola naga di kuali 10.000 naga tiba-tiba menjadi hidup, dan bayangan naga terbang keluar darinya. Mereka mengelilingi kuali 10.000 naga, menyerah pada kekuatan naga surgawi. Waktu berlalu, dan 8 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Bingfeng juga menyuntikkan semua pola ketuhanan reinkarnasi, pola ketuhanan hidup dan mati, dan pola ketuhanan es ke dalam kotak pedang layang-layang ungu. Dengan dukungan 7 pola ketuhanan tertinggi, ruang di area rahasia menjadi ratusan kali lebih besar, dan tidak lagi sekasar aslinya. Tanah yang sebelumnya tandus menjadi dipenuhi dengan energi suci, dan kolam guntur 10.000 kesengsaraan, puncak Feixian, hutan bambu ilahi giok ungu, kolam abadi suci, dan ladang pengobatan suci muncul satu per satu. Pohon sicamore keramat yang di tengah telah tumbuh setinggi ribuan kaki, pohon keramat memancarkan cahaya suci yang terang benderang, bila digerakkan dengan lembut, daunnya berkibar seperti lonceng angin, dan suaranya jernih dan merdu. Tempat ini seperti negeri dongeng. Baidi, yang berada jauh di lubuk hatinya, melihat pemandangan di depannya dan sedikit terkejut karena tidak percaya. Alam rahasia ini tidak sebesar Akademi Hitam Putih, tetapi kualitas tanah harta karun kultivasi jauh lebih tinggi daripada Akademi Hitam Putih. Sederhananya, kolam guntur 10.000 kesengsaraan adalah tempat harta karun tertinggi untuk melemahkan tubuh fisik. Hutan bambu keramat giok ungu belum tumbuh sempurna, begitu tumbuh akan menjadi hutan bambu keramat, hanya memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala saya mati rasa. Melihat kolam suci abadi sudah luar biasa bahkan sebelum penuh, jika dia menabung cukup banyak, bahkan dia akan tergoda. Ada juga bidang kedokteran. Begitu benih obat suci disemai, obat suci akan tumbuh dengan sangat cepat, dan Anda bisa mendapatkan obat suci apapun yang Anda inginkan. Ada juga 7 pola ketuhanan tertinggi. Pola ketuhanan matahari dan bulan berasal dari matahari, bulan dan bintang. Alam rahasia ini memiliki aliran nyata matahari dan bulan, dan bahkan tirai bintang lengkap akan lahir. Ketika saatnya tiba, jika Anda pergi ke puncak Feixian untuk mundur, Anda mungkin benar-benar bisa melihat jejak keabadian. Yang paling penting adalah semua ini hanya milik Lin Yun. Ziyuan senior benar-benar memihak. Baidi menghela nafas pelan. Bingfeng kecil melompat turun dari pohon suci Wutong dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang keberpihakan dan tidak curang? Lin Yun kami adalah teman dekat leluhur naga Azure ilahi di kehidupan sebelumnya. Ziyuan adalah murid naga Azure leluhur ilahi. Anda setara dengan murid Ziyuan. Artinya, murid dan cucu leluhur naga Azure ilahi, Anda dapat menghitung sendiri berapa besar perbedaan senioritas antara Anda dan Lin Yun kami. Baidi berkata dengan sedih, ada perhitungan seperti itu. Semua kehidupan lampau diperhitungkan. Jika kamu menghitung seperti ini, saya adalah cucunya. Bukankah ini penindasan? Bingfeng kecil berkata dengan tenang, ternyata kamu sama sekali tidak menghormati kaisar ini. Kamu harus memanggilku Tuan Bingfeng. Baidi tersenyum dan tidak berkomitmen. Dia mungkin tahu asal-muasal Bingfeng kecil sekarang, dan dia tahu bahwa memanggilnya Tuan Bingfeng tidak akan menyakitinya, jadi dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku berani bertanya pada Tuan Bingfeng, apa perintahmu sekarang? Xiao Bingfeng berpikir sejenak, mencubit dagunya dan berkata, pergi dan lihat bajingan itu. Dia pasti akan mati sekarang. Kotak pedang layang-layang ungu sekarang benar-benar sempurna, dan itu telah mengabulkan salah satu keinginannya, yaitu cukup untuk menghiburnya. Oke. Baidi memiliki senyuman di wajahnya. Dia memandang Xiao Bingfeng dan berpikir bahwa dibandingkan dengan kotak pedang Ziyuan, Xiao Bingfeng sendiri adalah harta karun terbesar. Mungkin unik dalam sejarah bahwa Phoenix bisa diikuti dengan begitu tulus. Setelah perbandingan seperti itu, apa yang disebut 9 kaisar tidak harum sama sekali.